Saat rival lain sibuk mencari cara menghentikannya, bos Aprilia justru melontarkan pengakuan yang mengejutkan. Menurut Massimo Rivola, Marc Marquez yang belum pulih 100% saja sudah sangat menakutkan. Lalu bagaimana jika Baby Alien benar-benar kembali ke kondisi terbaiknya? Apakah persaingan gelar MotoGP 2026 akan berubah total? Simak faktanya dalam video ini. Performa impresif Marc Marquez pada MotoGP 2026 mulai membuat para rivalnya waspada. Bahkan CEO Aprilia Massimo Rivola secara terbuka mengakui bahwa pembalap Ducati Lenovo Team tersebut sudah menjadi ancaman besar meski belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu. Pernyataan itu muncul di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi Aprilia dalam beberapa seri terakhir. Tim asal Noale tersebut terus diterpa berbagai persoalan internal yang membuat perjuangan mereka mempertahankan posisi di papan atas klasemen menjadi semakin berat. Masalah pertama terjadi pada Grand Prix Catalunya. Saat itu Raul Fernandez terlibat insiden dengan Jorge Martin yang berujung kecelakaan bagi keduanya. Akibat insiden tersebut, kedua pembalap gagal membawa pulang poin penting. Situasi semakin memanas setelah Jorge Martin yang kecewa mendatangi garasi tim dalam kondisi emosional. Momen ketika Martin mendorong manajer tim Paulo Bonora bahkan sempat rekam kamera dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Melihat kondisi tersebut, Massimo Rivola langsung turun tangan dengan mendatangi garasi Trackhouse Racing untuk berbicara dengan manajer tim Davide Brivio demi meredam situasi. Belum selesai persoalan di Catalunya, Aprilia kembali diterpa masalah pada seri Hungaria di Balaton Park. Kali ini Jorge Martin kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam insiden yang memicu kecelakaan beruntun dan menyerat 4 pembalap lain, termasuk rekan setimnya sendiri, Marco Bezzecchi. Insiden itu menjadi pukulan telak bagi Aprilia. Pasalnya, Bezzecchi yang saat itu sedang memimpin klasemen sementara gagal meraih poin akibat kecelakaan tersebut. Situasi tersebut dikabarkan sempat membuat suasana garasi Aprilia memanas karena peluang memperlebar jarak di klasemen akhirnya terbuang sia-sia. Drama belum berhenti. Pada akhir pekan Grand Prix Ceko di sirkuit Brno, Aprilia kembali menghadapi masalah baru yang jauh lebih serius. Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan saat sprint race. Setelah terjatuh, pembalap Italia tersebut terlihat memukul dan menampar seorang marshal yang berada di lokasi insiden. Momen tersebut memang tidak muncul dalam siaran langsung televisi, tetapi video kejadian kemudian beredar luas di media sosial dan memicu kontroversi. Stewards FIM akhirnya menjatuhkan hukuman larangan tampil pada balapan utama hari Minggu. Hukuman itu langsung memicu protes dari Aprilia yang menilai sanksi tersebut terlalu berat. Massimo Rivola menegaskan bahwa tim yang meminta maaf kepada marshal yang menjadi korban tindakan Bezzecchi. Namun menurutnya, hukuman larangan balapan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Kami tidak bisa mentoleransi tindakan seperti itu dan kami meminta maaf kepada marshal tersebut. Tetapi menurut kami, hukumannya tidak proporsional. Kami memperkirakan Marco mungkin akan dikenai denda besar atau penalti turun posisi start, bukan langsung dilarang mengikuti balapan, ujar Rivola. Ia menambahkan bahwa dalam situasi sulit seperti ini, seluruh anggota tim harus tetap bersatu mendukung pembalap mereka. Ketika Jorge mengalami masalah, kami juga berdiri di belakangnya. Sekarang giliran Marco. Saya yakin dia cukup kuat untuk bangkit dan akan kembali lebih baik dengan dukungan seluruh tim. Rivola optimistis Bezzecchi akan memberikan respons positif pada seri berikutnya di Assen. Menurutnya, pembalap Italia itu sebenarnya bereaksi karena melihat motornya masih menyala dalam kondisi berbahaya setelah terjatuh. Kalau melihat videonya dengan saksama, awalnya Marco tidak terlihat marah. Dia justru berjalan menjauh sebelum tiba-tiba berlari ketika mendengar mesin motornya meraung pada putaran tinggi. Saat itu roda belakang masih berputar sekitar 165 km per jam dan melemparkan serpihan ke berbagai arah, jelas Rivola. Ia mengakui reaksi Bezzecchi memang tidak bisa dibenarkan. Namun menurutnya tindakan spontan itu muncul karena kekhawatiran terhadap potensi bahaya apabila motor terus bergerak tanpa kendali. Bayangkan jika motor itu tetap menyala dan meluncur sendiri. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Meski begitu, reaksinya tetap salah dan tidak dapat diterima. Terlepas dari berbagai masalah yang menimpa timnya, Rivola menegaskan Aprilia tetap memiliki paket motor yang kompetitif untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ia bahkan memuji performa Ai Ogura yang kembali tampil konsisten. Namun di saat yang sama, Rivola juga tidak menutup mata terhadap kebangkitan Ducati, terutama Marc Marquez. Menurutnya, perkembangan Ducati dalam beberapa balapan terakhir sangat luar biasa. Bahkan, Marquez yang belum sepenuhnya pulih dari cedera sudah mampu menjadi ancaman serius bagi semua rival. Ducati berhasil berkembang sangat pesat.
dan Marc Marquez sudah terlihat menakutkan, bahkan ketika dia belum berada dalam kondisi terbaiknya. Jika suatu saat nanti dia benar-benar fit 100%, dia akan jauh lebih menakutkan, tegas Rivola. Komentar tersebut menjadi sinyal bahwa Aprilia mulai menyadari ancaman nyata dari kebangkitan Marc Marquez. Saat ini, Marco Bezzecchi memang masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2026. Namun, keunggulannya semakin menipis. Ia hanya unggul 8 poin atas Jorge Martin, sementara Marc Marquez yang naik ke posisi keempat usai finish podium dan meraih kemenangan di Brno, kini hanya terpaut 40 poin. Dengan momentum yang sedang berpihak kepada Marquez dan performanya yang terus meningkat dari balapan ke balapan, persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 dipastikan akan semakin sengit memasuki paruh kedua musim. Bahkan, pengakuan langsung dari bos Aprilia menjadi bukti bahwa kebangkitan sang baby alien kini benar-benar mulai ditakuti para rivalnya. Start dari P7 sama sekali nggak gampang karena dia tuh udah sempat ke P2, mundur lagi di P6 sampai akhirnya di last lap dia melakukan race winning overtake yang bagus banget. Halo Speed Lovers, kalahkan catatan Veda Ega. Kiandra Ramadipa kibarkan merah putih di Portugal, raih kemenangan perdana Moto3 Junior Dunia. Muhammad Kiandra Ramadipa kembali menjadi perbincangan di pedok balap Eropa. Rider binaan Astra Honda Motor (AHM) tersebut sukses mencatatkan prestasi membanggakan setelah meraih kemenangan perdananya di ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026 yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal, Minggu 15 Juni 2026. Kemenangan ini terasa sangat spesial, selain menjadi kemenangan pertama Ramadipa di level Moto3 Junior Dunia. Hasil tersebut juga membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di tanah Eropa. Prestasi tersebut semakin mengesankan karena diraih melalui pertarungan sengit melawan para pembalap muda terbaik dunia. Ramadipa yang musim ini naik kelas ke FIM Moto3 Junior World Championship datang dengan ekspektasi besar. Pembalap asal Yogyakarta itu dipercaya menggantikan posisi Veda Ega Pratama yang kini telah promosi ke kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Team Asia. Menariknya, pencapaian Ramadipa kali ini bahkan melampaui catatan awal yang pernah ditorehkan Veda saat tampil di ajang yang sebelumnya bernama Junior GP tersebut. Jika Veda pernah meraih hasil terbaik, finish keempat, Ramadipa kini berhasil berdiri di puncak podium hanya dalam beberapa seri awal musim. Sinyal kebangkitan sebenarnya sudah terlihat sejak seri pembuka di Catalunya. Saat itu Ramadipa berhasil finish di posisi ketiga dan mengamankan podium pertamanya. Namun di Estoril, pembalap berusia 16 tahun itu berhasil melangkah lebih jauh dengan merebut kemenangan yang selama ini diimpikannya. Balapan di Portugal sendiri tidak berjalan mudah. Ramadipa harus memulai lomba dari posisi ketujuh setelah hasil kualifikasi yang tidak terlalu ideal. Start dari barisan tengah membuatnya harus bekerja ekstra keras sejak lampu merah padam. Meski demikian, Ramadipa langsung menunjukkan karakter agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ia mampu melewati tikungan pertama dengan mulus dan segera bergabung ke dalam kelompok terdepan yang bertarung memperebutkan kemenangan. Persaingan di sirkuit Estoril berlangsung sangat ketat sejak lap pertama. Sejumlah nama seperti Carlos Cano, Leonardo Zani, Kiatisak Singapong, dan Travis Board terus bergantian memimpin jalannya lomba. Selisih waktu antar pembalap di grup depan pun sangat tipis, sehingga satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi berubah drastis. Di tengah ketatnya persaingan, Ramadipa sempat kehilangan beberapa posisi dan turun hingga peringkat ke-6. Namun kondisi tersebut tidak membuatnya panik. Ia memilih tetap tenang sambil menjaga ritme balapan dan kondisi ban di tengah cuaca panas yang menyelimuti Estoril sepanjang akhir pekan. Strategi tersebut terbukti efektif. Sedikit demi sedikit, Ramadipa mulai kembali merangsek ke depan. Dengan konsistensi lap time yang stabil, ia berhasil masuk kembali ke kelompok 4 besar dan menjaga peluang untuk meraih kemenangan. Momentum penting akhirnya datang ketika balapan memasuki lap ke-7. Ramadipa mulai menemukan kecepatan terbaiknya dan berhasil mengambil alih posisi terdepan untuk pertama kalinya. Namun persaingan belum berakhir. Carlos Cano, Travis Board, dan Kiatisak Singapong terus memberikan tekanan. Posisi pertama beberapa kali berganti tangan dan membuat jalannya balapan semakin menegangkan. Para pembalap saling menyalip di setiap sektor sirkuit, menciptakan tontonan yang memukau bagi para penonton yang hadir langsung di Estoril. Memasuki lap terakhir, peluang kemenangan masih terbuka bagi beberapa pembalap.
Ramadipa sempat kehilangan posisi puncak dan harus turun ke belakang dua rivalnya. Namun justru di momen inilah mental juaranya terlihat. Saat memasuki sektor terakhir sirkuit Estoril, pembalap Indonesia itu menunjukkan ketenangan luar biasa. Dengan perhitungan yang matang dan keberanian mengambil celah sempit, Ramadipa melancarkan manuver penentu yang membuatnya berhasil menyalip dua pembalap sekaligus. Aksi tersebut langsung mengantarkannya ke posisi pertama tepat sebelum garis finish. Ramadipa pun sukses mengamankan kemenangan dramatis yang disambut meriah oleh tim Honda Asia Dream Racing Junior Team. Usai balapan, Ramadipa mengaku sangat bersyukur bisa meraih hasil terbaik di tengah kondisi balapan yang sangat sulit. Terima kasih kepada seluruh tim. Race berjalan sangat sulit dan ketat karena berlangsung dalam kondisi sangat panas. Saya coba mengatur ban dan diri saya. Di lap terakhir saya memberikan segalanya dan alhamdulillah dapat hasil terbaik, ujar Ramadipa. Kemenangan di Estoril menjadi bukti bahwa Indonesia kembali memiliki talenta muda yang mampu bersaing di level internasional. Dengan performa yang terus meningkat dan mental bertarung yang matang, Kiandra Ramadipa kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu calon bintang masa depan balap motor dunia, sekaligus penerus jejak sukses Veda Ega Pratama di jalur menuju MotoGP.